Tolong aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello.
pilihlah tontonan yang sesuai umur anak-anak kita. Hey, nonton ini aja. Hey, kok nonton melulu? Jangan sampai ketagihan. No, no. Hey, kita main saja. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Hey, ini kan gak lucu. Hati-hati jejak digital kita, jangan sampai data anak tersebar. Hey, Akibatnya, akibatnya. aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Ya, memang anak masa depan bangsa selalu jadi slogan di mana-mana. If we are the future, then you should make time. Don't just let internet mess with our mind. Punya gadget perlu tanggung jawab. Pakai benar masa depan Oh mantap. yeah, how can we tell what is right by ourselves? Yo, mom and dad, we need help. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Untuk pimpin Indonesia. Check this one out, check this one out, check one out. Ku punya teman namanya Abud, orangnya lucu kayak badut. Oleh teman-teman dia disebut si tembem dan gendut. Tembem gendut, tembem dan gendut. Tembem dan gendut, tembem gendut. Abud tidak tahan kuping ditutup. Mungkin kalau bisa pasti di sekrup. Mulut komat kami kembang kuncup. Abud menjerit. Tembem gendut, check this out, check this one out. Lama-lama kepala Abud pusing karena tidak tahan dia melengking. Abud siapkan jurus yang penting, jurus cakar-cakar kucing. Cing cing kucing, cakar-cakar kucing. Cing cakar-cakar kucing, cing cing kucing. Kamu cakar-cakar belajar canda seenaknya, mencela bakat-bakat temanmu jadi sakit hatinya. Akibatnya Abud ingin berkelahi. Ini harga diri sebagai laki-laki. Jurus cakar-cakar kucing dari Cimahi sambil menyerang teriak. Kamu jangan cakap-cakap canda seenaknya, mencela bakat temanmu jadi sakit hatinya. Hei, ternyata bercanda itu ada batasnya. Lucu buat kamu, tidak lucu buatnya. Pakai perasaan sebelum kirimkan. Jangan suka bully-bully teman. Jangan bully teman. Jangan bully teman. Jangan Kamu jangan suka bercanda seenaknya, mencela bakat temanmu jadi sakit hatinya. Kamu bercanda seenaknya, jangan kaget kalau dia marah. Tanggung akibatnya, tanggung akibatnya, tanggung akibatnya.
luas kesempatan di depan mata, bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, pecahkan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik untuk dunia. jangan lagi, oh janganlah lagi, Tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Kita pasti bisa beri yang terbaik ke dunia. Kita pasti bisa jadi yang terbaik untuk dunia. Kita pasti bisa makin cakap digital kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Karena atas rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di sore hari ini. Izinkan saya Anissa Pratita Kirana Mantovani untuk memandu jalannya acara pembukaan kelas kecerdasan digital yang merupakan program kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Siberkreasi, dan Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada dengan tema Urgensi Literasi Digital dan Kecerdasan Digital. Hadirin yang saya hormati, istilah dunia dalam genggaman pantas disematkan kepada teknologi yang kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita semua. Selain sumber informasi dan media belajar, gawai pun menjadi media hiburan utama. Apalagi dukungan koneksi internet yang cepat dan munculnya ragam aplikasi terbaru yang hadir menarik perhatian masyarakat digital dari berbagai kalangan. Tidak hanya usia dewasa, tetapi juga hingga anak dan balita.
Namun sayangnya, literasi digital masyarakat Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan penduduk negara berkembang lainnya. Keengganan untuk belajar serta minimnya fasilitator literasi digital menjadikan masyarakat Indonesia kerap menjadi sasaran empuk bagi penipuan daring, isu hoax, dan juga kejahatan digital lainnya yang kini semakin marak terjadi. Untuk itu, pemahaman mengenai literasi digital dan kecerdasan digital perlu diterapkan baik di lingkungan formal maupun non-formal, seperti dalam industri hiburan, media, dan teknologi. Nah, kelas kecerdasan digital hadir sebagai mata kuliah terbuka yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat untuk membangun pola pikir digital, pemahaman logika, serta struktur berpikir digital dalam menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat saat ini. Kelas akan dilakukan selama beberapa bulan ke depan dengan agenda perkuliahan yang membahas berbagai topik-topik menarik seputar literasi digital dan kecerdasan digital. Ada juga sesi Sobat Cerdik, ada ujian akhir hingga tahap penilaian pada bulan Juni hingga Juli 2022. Dalam kesempatan ini, pemerintah juga turut menggandeng para mitra terbaik dalam industri teknologi, seperti contohnya Huawei, perusahaan teknologi yang sudah sangat kita kenal, yang akan membawakan kelas artificial intelligence. Ada pula platform belajar Proge yang akan menjadi mentor di kelas programming, perangkat ruang digital Meta yang akan bergabung untuk membawakan kelas Metaverse, dan juga ada kelas keamanan siber yang dibantu oleh kolega kami dari Research Center Data Research Center University of Groningen, Belanda, serta serangkaian topik literasi digital dan juga kelas data science yang akan dibawakan sendiri oleh Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada. Untuk itu, jangan lupa kami tunggu teman-teman sekalian terhadirin untuk mendaftar kelas kecerdasan digital 2022 di website kecerdasandigital.id. Hadirin, untuk kelancaran acara sore hari ini, sejenak kami mengajak Anda semua untuk memanjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita masih bisa berkumpul di sore hari ini. Untuk itu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Baik. Selanjutnya, mari kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, sebelum beranjak ke acara selanjutnya, izinkan saya selaku moderator dalam acara sore hari ini untuk membacakan beberapa tata tertib di acara hari ini. Tata tertib yang pertama, mikrofon Anda
para hadirin akan di-mute oleh admin kami ketika memasuki ruangan meeting hanya untuk menjaga ketertiban. Nomor 2, setiap pertanyaan yang mungkin hadirin miliki dapat dimasukkan langsung ke dalam kolom chat kami. Kemudian di akhir acara kami juga akan membagikan sertifikat e-certificate dalam bentuk link, jadi para hadirin dapat mengakses e-certificate-nya melalui link yang kami share di chat Zoom di bawah. Kemudian jangan lupa juga, saya ingin mengingatkan untuk jangan lupa follow akun sosial media kami di @kecerdasandigital, @cfds_ugm, @kemenkominfo, dan @siberkreasi untuk mengikuti challenge dan info kegiatan literasi digital. Baik, terima kasih hadirin karena masih gabung juga dengan saya di acara sore hari ini. Izinkan saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Dr. Dedi Permadi selaku staf khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selamat sore Pak Dedi. Selamat sore Mbak Tita. Terima kasih sudah bergabung dengan kami Pak Dedi sore hari ini. Dan untuk memulai kegiatan sore hari ini, mari kita simak bersama sambutan dari Bapak Dr. Dedi Permadi selaku staf khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika. Silakan Bapak Dedi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat dan salam semangat untuk kita semua, teman-teman sekalian. Yang saya yakin pada sore hari ini banyak teman-teman muda yang bergabung di dalam acara webinar ini. Teman-teman sekalian, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mohon maaf karena Pak Menteri Kominfo, Pak Joni Plate, tidak dapat bergabung bersama kita pada sore hari ini karena beliau sedang di pesawat menuju ke Bali, sehingga mewakilkan kepada kami. Dan teman-teman sekalian, tanpa mengurangi rasa semangat kita sore hari ini, kita akan bersama-sama menyambut satu pemahaman yang relevan, yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam hal karir dan juga kreativitas kita sebagai anak muda di era transformasi digital ini. Jadi saya harap acara sore hari ini bisa membangkitkan semangat kepada kita semua untuk bersama-sama transformatif dan juga agile menghadapi setiap tantangan maupun peluang yang ada di era digital ini. Teman-teman sekalian, sore hari ini saya ingin menyampaikan sedikit saja terkait dengan bagaimana potret tenaga kerja dan juga industri di era digital ini. Teman-teman, kalau kita semua sering sekali berbicara tentang era transformasi digital, sering sekali berbicara tentang era ekonomi digital. Bahkan diproyeksikan ekonomi digital menyumbang 40% dari total ekonomi digital ASEAN gitu ya, dan akan terus bertumbuh di tahun 2025 nanti. Diproyeksikan ekonomi digital kita akan mencapai kurang lebih 2 triliun rupiah dan pada tahun 2030 nanti akan meningkat sebanyak sekitar 4.600 triliun. Ini nilai yang sangat luar biasa karena di tahun 2021 nilai ekonomi digital kita baru sekitar 1.000 triliun saja. Artinya kita akan menghadapi peluang yang luar biasa besar teman-teman di era digital ini yang bisa kita manfaatkan bersama sebagai anak muda Indonesia. Nah, peluang-peluang itu sebetulnya juga terrefleksi di dalam kesempatan-kesempatan pekerjaan yang saat ini muncul, industri yang membutuhkan tenaga kerja, industri yang mulai berbenah, industri yang mulai berubah, dan lain sebagainya. Saya mengutip dari sebuah riset yang mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan pada era sekarang itu sedang mengalami organisasi eksponensial atau exponential organization. Apa yang dimaksud dengan organisasi eksponensial, teman-teman? Jadi perusahaan-perusahaan era sekarang ini sedang mengalami atau menerapkan 3 prinsip sekaligus. Prinsip yang pertama adalah leverage technology. Bagaimana mereka lebih banyak menggunakan teknologi di dalam kegiatan mereka, proses bisnis mereka, pengembangan usaha mereka, gitu ya.
Yang pertama kata kuncinya adalah leverage technology. Yang kedua adalah less employees, di mana mereka melakukan efisiensi untuk para pekerja itu sebisa mungkin sedikit dibandingkan dengan masa-masa yang terdahulu, karena mereka sudah melakukan leverage technology. Jadi mereka juga di saat yang bersamaan less employees. Pekerjaannya sedikit saja, tetapi perusahaannya bisa sangat gesit mengembangkan bisnis. Nah, yang terakhir adalah more tech savvy. Jadi dibutuhkan lebih banyak pekerja-pekerja yang mengenal, yang cakap, dan yang mengerti bidang teknologi. More tech savvy. Jadi 3 hal ini yang sangat penting, exponential organization yang terdiri dari leverage technology, less employees, dan juga more tech savvy ini menjadi tantangan kita semua sebagai generasi muda Indonesia. Apakah kita sudah memiliki profil sedemikian yang seperti saya sebutkan tadi? Apakah kita sudah siap menghadapi dunia kerja yang membutuhkan orang-orang yang lebih paham teknologi? Atau misalnya kita merasa masih gaptek gitu ya, gagap teknologi. Wah, kalau begitu kita harus berusaha untuk mengembangkan kapasitas kita. Kita harus segera mencari cara bagaimana kita melakukan upskilling, bagaimana kita melakukan pengembangan diri kita supaya kita lebih melek teknologi. Teman-teman, kalau dari catatan East Venture misalnya, ada 95,8% perusahaan yang sadar bahwa saat ini mereka membutuhkan talenta-talenta digital. Mereka membutuhkan orang-orang yang mengerti teknologi. Mereka membutuhkan orang-orang yang tidak gaptek. Namun masalahnya teman-teman sekalian, 56,3% dari seluruh perusahaan itu mengatakan bahwa mereka masih kesulitan mencari orang-orang yang cakap dalam bidang digital. Mereka masih kesulitan di dalam mencari orang-orang yang cerdas digital. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, kita perlu merespon bersama-sama untuk bisa mengenal teknologi-teknologi zaman sekarang. Kalau WEF menyebutnya sebagai the most demanded skills in the future. Tetapi saya punya singkatan khusus untuk teknologi-teknologi yang saat ini paling dibutuhkan oleh masyarakat maupun industri. Kalau boleh disingkat, singkatannya adalah 5G, I, A, B, C, D. 5G, I, A, B, C, D. Ini harus kita ingat terus, bagaimana kita bisa mencari tahu, kita bisa belajar, dan kita bisa terus mengembangkan diri terkait dengan 6 subjek yang saya singkat tadi. 5G jelas, konektivitas 5G sudah hadir di Indonesia dengan 13 titik yang menjadi commercial operation, dan itu akan terus berkembang. 5G ini akan berpengaruh banyak sekali terhadap peluang-peluang bisnis dan teknologi kita di masa yang akan datang, sehingga kita perlu mulai tahu apa saja yang sekiranya bisa kita manfaatkan ketika 5G sudah hadir bersama-sama dengan kita. 5G, I apa sebetulnya I adalah Internet of Things, kemudian A Artificial Intelligence, kemudian B blockchain, kemudian C, cloud computing, dan D, data analytics atau big data analytics. Jadi teman-teman, 6 hal itu mari kita bersama-sama catat di dalam pikiran dan benak kita masing-masing, sembari kita memiliki semangat yang penuh untuk bisa belajar terkait dengan 5G, I, A, B, C, D. Nah, teman-teman, saya rasa inisiatif yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo bersama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi dan juga didukung oleh banyak pihak, misalnya Center for Digital Society Visipol UGM melakukan berbagai inisiatif terkait dengan program ini. Kemudian ada juga mitra-mitra pendukung yang saat ini ingin saya sapa, dari Huawei, kemudian ProGate, kemudian University of Groningen, kemudian ada juga Meta yang bersama-sama mendesain
mata kuliah kecerdasan digital ini. Teman-teman sekalian, saya rasa mata kuliah ini sangat relevan dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa perusahaan mulai shifting, perusahaan mulai bergeser untuk mereka bekerja dalam proses bisnis yang eksponensial dengan membutuhkan lebih banyak orang yang melek teknologi dan lain sebagainya. Kita sebagai generasi muda, saya harap tidak melewatkan potensi ekonomi digital dan tidak melewatkan potensi-potensi yang ada di dalam pengembangan teknologi digital kita. Nah, teman-teman sekalian, saya rasa mata kuliah ini bisa menjadi salah satu cara kita untuk bisa mengenal 5G, I, A, B, C, D dengan lebih dekat lagi. Ada mata kuliah yang ditawarkan di dalamnya yang saya yakin bisa membantu kita semua untuk bisa lebih dekat dengan kebutuhan industri zaman sekarang. Jangan sampai kita ketinggalan zaman dan kita masih berkutat pada hal-hal yang jadul gitu ya teman-teman ya. Tetapi mari kita songsong era yang baru ini, era transformasi digital yang pastinya bisa menghadirkan banyak kesempatan dan peluang untuk anak-anak muda Indonesia. Saya akhiri dulu pemaparan pada sore hari ini dan sekali lagi selamat mengikuti webinar dan kami tunggu partisipasi teman-teman semua di dalam kelas kecerdasan digital 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih kepada Bapak Dedi Permadi atas sambutannya. Pak Dedi, jelas sekali tadi kami belajar tentang potret tenaga kerja dan juga lanskap digital di Indonesia. Ada konsep baru yang juga kami pelajari tentang 5G, I, A, B, C, D. Terima kasih Bapak Dedi, semoga apa yang kita cita-citakan bersama untuk dapat lebih memanfaatkan peluang digital dengan baik dan semakin berdaya bisa tercapai. Baik, selanjutnya hadirin yang saya cintai, mari kita simak sebuah tayangan singkat tentang kelas kecerdasan digital yang secara formal, secara resmi kita buka pada sore hari ini. Silahkan. CFDS UGM bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Isipol UGM, dan Siber Kreasi menyelenggarakan kembali kelas kecerdasan digital di tahun 2022. Kelas ini ditujukan untuk memberikan pemahaman teknologi bagi para mahasiswa serta masyarakat umum untuk dapat diaplikasikan dalam penyelesaian permasalahan sosial. Kelas kecerdasan digital 2022 akan berlangsung selama 1 semester penuh dengan menawarkan 2 mata kuliah, yaitu kecerdasan digital dasar dan lanjutan. Antara lain, pertama, kelas kecerdasan digital dasar bersama CFDS UGM. Kedua, Cyber Security for All bersama Kampus Friesland, University of Groningen. Ketiga, Data Science for Social Good bersama Digital Intelligence Lab CFDS UGM. Keempat, World of Programming bersama ProGate. Dan terakhir, AI with a Cause bersama Huawei. Kelas kecerdasan digital 2022 akan diikuti oleh lebih dari 10.000 peserta dari ratusan universitas yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia. Untuk memberikan pengalaman yang terbaik bagi peserta, kelas kecerdasan digital 2022 juga didukung oleh perusahaan teknologi berskala global. Kelas kecerdasan digital merupakan salah satu dari program panjang CFDS UGM selama setahun ke depan dalam pengembangan literasi digital di Indonesia. Program literasi digital CFDS ini mencakup berbagai macam topik, antara lain inklusi keuangan, hukum, teknologi, kelas kreatif, kebijakan publik, kewirausahaan, dan masih banyak lagi.
Kelas kecerdasan digital akan dimulai pada 18 Maret 2022. Oleh karenanya, kami mengucapkan selamat bergabung bagi para peserta kelas kecerdasan digital 2022. Kelas kecerdasan digital 2022, build your digital mindset. Oke, sebelum kita lanjutkan sesi kita nanti talk show, teman-teman, sebelum kita berbincang langsung dengan para bintang tamu kita, ada Tasya Kamila, Vicky Naki, dan tentu saja ada Bapak Deddy Permadi. Saya ingin mengingatkan teman-teman sekalian untuk jangan lupa follow akun sosial media kami di @siberkreasi dan @kecerdasan-digital, dan jangan lupa pula untuk join grup Telegram Makin Cakap Digital atau Kecerdasan Digital, supaya Anda juga tidak ketinggalan untuk info-info menarik dan tentunya semakin cakap digital. Ada pula nanti di sesi sore hari ini kita akan menyelenggarakan kuis bagi teman-teman dengan hadiah menarik yang akan kami bagikan untuk 5 orang beruntung. Caranya, satu, jangan lupa follow akun Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, dan TikTok Siberkreasi. Yang kedua, foto diri teman-teman sekalian sedang mengikuti acara sore hari ini, acara pembukaan kuliah digital, urgensi literasi digital dan kecerdasan digital. Kemudian posting foto teman-teman di feed sosial media teman-teman dengan caption berisi kesan dan pesan setelah mengikuti pembukaan kelas ini. Lalu jangan lupa tag @kecerdasan digital, @cfds_ugm, @siberkreasi, @kemenkominfo, dan juga tag 3 teman kamu yang lain untuk ikutan webinar selanjutnya. Jangan lupa juga hashtag Makin Cakap Digital dan hashtag Kecerdasan Digital. Nah, selain itu kita juga ada 5 orang dengan konten yang menarik, dengan foto yang oke, kemudian sharingnya juga oke, begitu akan mendapatkan virtual money sebesar Rp50.000 untuk masing-masing pemenang. Nah, selain itu kita juga di segmen ini akan ada sesi tanya jawab nanti bagi 3 penanya terbaik, bagi 3 penanya dengan pertanyaan yang paling menarik akan mendapatkan juga virtual money senilai Rp50.000 bagi masing-masing pemenang, dan pemenangnya akan diumumkan atau dihubungi oleh panitia maksimal 14 hari kerja setelah acara ini. Jadi jangan lupa teman-teman nanti posting foto diri teman-teman dengan caption yang menarik, di tag temannya, kemudian ada siberkreasi, kecerdasan digital juga, dan jangan lupa ketika menanyakan pertanyaan nanti dibuat yang semenarik mungkin supaya teman-teman dapat giveaway dari kami juga. Oke, setelah tadi ada pembukaan dan juga senang sekali disambut oleh Pak Deddy Permadi, saya dalam kesempatan kali ini juga ingin memperkenalkan tamu atau narasumber kita yang sudah bergabung di sore hari ini. Tentu saja saya tidak sendiri. Yang pertama saya ingin menyapa dulu ada Tasya Kamila. Hai Tasya. Hai, selamat sore semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Selamat sore Tasya. Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Semoga Tasya juga sehat selalu ya Tasya. Sehat, alhamdulillah. Nggak ragu dan nggak ragu deh kalau semua teman-teman di Indonesia sudah pasti mengenal Tasya Kamila. Kita kenal Tasya sebagai mantan penyanyi cilik, kemudian sekarang Tasya juga sangat menginspiratif begitu, menjadi ibu muda yang sangat cerdas, inspiratif dengan latar belakang pendidikan yang sangat keren banget dan luar biasa. Amin, amin. Terima kasih. Thanks for having me today. You're welcome. Kita juga senang Tasya bisa gabung sama kita di sore hari ini. Kemudian yang kedua, saya ingin menyapa ada Vicky Naki. Hai Vicky. Hai, halo semuanya. Gimana? Hai. Hai, salam kenal Vicky. Ya, sama seperti Tasya, saya juga yakin bahwa
tidak diragukan teman-teman di sini sudah mengenal Vicky, begitu, seorang Amin, YouTuber amin. yang sangat dikenal begitu di berbagai negara, karena kayaknya nih Vicky sudah sangat terkenal dengan kemampuan bahasa asing yang banyak banget begitu. Kemudian kemampuan Vicky untuk berkomunikasi dengan supel dan juga mudah bergaul begitu. Mas Dedi kayaknya masih ada di sini ya, Pak Dedi masih bergabung dengan saya. Terima kasih Pak Dedi. Oke, jadi teman-teman, saya akan mulai sesi tanya jawab pada sore hari ini. Karena Pak Dedi ini nanti tidak dapat bergabung sampai akhir acara, jadi untuk Tasya dan Vicky, saya mohon izin ke Pak Dedi dulu ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kita tanyakan ke Pak Dedi. Pak Dedi, sebagai leading sektor digital transformation, jelas sebagai bagian dari Kemenkominfo begitu, apakah bisa nih Pak Dedi pada kesempatan sore hari ini di-share begitu sebenarnya upaya dan terobosan apa sih yang sudah dilakukan oleh Kemenkominfo untuk program-program literasi digital di tahun mungkin beberapa tahun lalu, dan juga inisiatif apa sih yang akan dibawa di tahun 2022 ini? Oke, Tita, terima kasih. Panggilnya Mas aja ya, nanti saya ketuaan terlalu dini. Oke, Mas Dedi. Saya masih seumuran dengan Tasya dan Vicky kayaknya. Udah beda banget ya. Halo Tasya dan halo Vicky, salam kenal. Sore hari ini kalau ditanya bagaimana program prioritas Kominfo terkait literasi digital, sebetulnya kita di tahun 2021 itu sudah menyelenggarakan program literasi digital yang cukup masif ya di Indonesia, terutama berkaitan dengan kerjasama lintas pihak, lintas stakeholders. Jadi kita itu menggandeng sekitar 120 lembaga, komunitas, dan juga institusi di seluruh Indonesia untuk mendorong literasi digital. Kenapa kok kerjanya bareng-bareng? Karena literasi digital itu pekerjaan bersama, bukan hanya pekerjaannya Kominfo. Sehingga melalui Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, kita bersama-sama menggalang kekuatan gitu ya, dari mulai public figure, komunitas konten atau kreator konten, kemudian ada komunitas guru, ada komunitas pegiat perlindungan anak, komunitas perempuan, komunitas keagamaan, dan lain sebagainya. Nah, seluruh energi ini kita dorong untuk bersama-sama mengerjakan literasi digital yang inklusif dan juga kolaboratif. Inklusif artinya kita menjangkau mulai dari daerah perkotaan sampai dengan daerah 3D gitu ya, juga untuk kaum difabel misalnya, dan juga untuk anak-anak, ibu-ibu, dan lain sebagainya. Kalau kita memperhatikan program di tahun 2021, ada banyak sekali yang sudah dilakukan, terobosan-terobosan yang dilakukan bersama lembaga dan komunitas itu. Kominfo sendiri menginisiasi satu kurikulum yang juga dikerjakan oleh lintas pihak di siberkreasi. Kurikulum literasi digital itu meliputi diantaranya digital culture, kemudian digital safety, digital skill. Nah, kesemuanya itu sebetulnya kita dorong dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia di dalam memasuki era digital ini. Kuncinya sebetulnya satu, bagaimana membuat masyarakat bisa positif dan produktif di dalam menggunakan media sosial dan juga internet, karena pengguna internet kita sekarang sudah 204,6 juta. Nah, makanya tahun 2021 kita ngebut gitu ya, kita sudah menjangkau sekitar 12,5 juta masyarakat Indonesia yang mendapatkan pelatihan-pelatihan literasi digital di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Ini semua perlu dukungan dari teman-teman sekalian, termasuk Vicky, termasuk Tasya, termasuk teman-teman influencer yang lain gitu ya, untuk bersama-sama menyuarakan penggunaan internet dan penggunaan media sosial yang positif dan produktif. Saya rasa saat ini kita sangat tepat bersama dengan teman-teman, bersama dengan Tasya dan Vicky, karena beliau berdua adalah figur yang bisa menjadi
teladan bagaimana menggunakan internet dan media sosial ini untuk tujuan yang betul-betul positif, kreatif, dan juga produktif. Begitu, Tita. Terima kasih Mas Dedi. Kebetulan selama beberapa ini bersama CFDS gitu, kami juga sangat mengikuti begitu isu-isu maupun program kerja yang juga sudah dibawa oleh Kemenkominfo begitu Mas Dedi. Tetapi misalkan Mas Dedi tadi sudah banyak sekali inisiasinya, kemudian programnya juga keren-keren banget sama teman-teman GNLDC berkreasi begitu. Tapi kira-kira masih ada nggak sih Mas Didi PR begitu yang harus kita kerjakan bareng? Tadi Mas Didi kebetulan juga sudah menyebut multi stakeholders, perlunya dukungan dari teman-teman influencers begitu. Nah, PR apa saja sih Mas Didi yang harus kita kerjakan bareng nih untuk penguatan literasi digital masyarakat Indonesia? PR-nya sebetulnya masih banyak ya, karena kita makin hari makin banyak mendapatkan kemajuan teknologi di semua bidang. Ini kita baru menghadapi era media sosial. Jadi kalau di dalam konsep perkembangan internet secara global gitu ya, kita bisa membedakan ke dalam web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, dan Web 4.0. Nah, itu apa ya? Yang Web 1.0 itu ketika orang mengenal komputer. Kemudian Web 2.0 ketika orang mengenal internet. Yang Web 3.0 ketika orang mengenal media sosial. Dan Web 4.0 ketika orang mengenal metaverse dan kawan-kawannya. AR, VR, AI, blockchain, NFT, dan lain sebagainya. Sebetulnya kita menghadapi era baru yang akan segera datang, yaitu era metaverse. Yang itu adalah salah satu shifting yang cukup signifikan di dalam perkembangan konektivitas dan juga telekomunikasi di dunia. Jadi Web 1.0 kita hanya berinteraksi dengan komputer, kemudian 2.0 berinteraksi dengan internet, 3.0 kita berinteraksi dengan media sosial. Media sosial saja kita tantangannya sudah sangat banyak. Mulai dari konten negatif, taruhlah penipuan online, pinjol, ya, pornografi, kemudian ada juga radikalisme digital, eksploitasi seksual pada anak, kemudian hoax, cyberbullying, kemudian hate speech, dan lain sebagainya. Itu kita sudah menghadapi tantangan yang luar biasa di era media sosial ini. Apalagi kita akan menyambut era baru, era metaverse, yang pasti juga di dalamnya ada tantangan-tantangan lain yang mungkin lebih kompleks. Nah, ini sebetulnya yang harus kita perhatikan teman-teman sekalian. Kita sebagai anak muda harus punya resiliensi dan juga kita punya satu spirit untuk bisa memanfaatkan teknologi baru apapun yang ada di depan mata kita. Jangan langsung ikut-ikutan dengan tren yang berkorelasi dengan konten negatif, tetapi kita tetap bertahan untuk bisa menggunakan internet, media sosial, ataupun metaverse besok dengan tujuan yang tetap positif, kreatif, dan produktif. Jadi kuncinya saya ulang-ulang dari tadi di pembukaan juga ya Tita ya, yaitu positif, kreatif, dan produktif. Bukan berarti kita menggunakan media sosial itu harus yang serius-serius semua, harus yang akademik semua, harus yang tingkat tinggi semua. Enggak, hal-hal lucu, hal-hal yang menghibur, itu pun kreativitas kita untuk mengisi ruang digital kita ini secara positif gitu ya. Jadi kalau kita melihat banyak sekali konten-konten menarik di media sosial dan di internet, termasuk yang disajikan oleh Tasya dan juga Vicky misalnya ya, dan juga ada banyak konten yang bisa kita nikmati untuk tujuan hiburan, untuk tujuan refreshing gitu ya, dan untuk tujuan-tujuan yang serius juga, misalnya pendidikan, belajar sesuatu yang baru, dan lain sebagainya. Maka dari itu tantangannya sebetulnya ada di setiap kita sendiri.
masing-masing pengguna internet di Indonesia memiliki tantangannya masing-masing untuk memastikan dirinya tidak terjebak pada konten-konten negatif, tetapi tetap bertahan untuk bisa memanfaatkan ruang digital yang baru ini untuk kebutuhan yang lebih keren gitu loh teman-teman. Seperti saya sampaikan di pembukaan tadi, daripada memakai internet untuk nyebar hoax misalnya, mari kita bersama-sama mulai belajar bersama dengan kelas kecerdasan digital misalnya untuk mengenal 5G IABCD yang tadi sudah saya sampaikan. Mantap, terima kasih Mas Dedi. Habis ini saya mungkin akan menyemangati diri saya untuk lebih kreatif, positif, dan produktif di sosial media. Teman-teman juga diingat ya, pesan dari Mas Dedi tadi, tidak harus serius-serius ketika kita bermain sosial media, tetapi juga yang penting kita menerapkan 3 itu tadi, kreatif, produktif, dan juga positif. Oke. Dan kalau juga boleh loh. Kita ya kan kalau juga boleh, asalkan tadi nggak ada unsur cyberbullying-nya, nggak ada unsur hate speech-nya. Boleh sekarang kan teman-teman muda, anak-anak muda galau-galau sedikit di medsos, curhat-curhat soal percintaannya boleh, semacam itu loh. Seperti siapa itu namanya, Bude Sumiati ya, Tasya sama Vicky mungkin juga tahu. Bude Sumiati betul. Oke. Ya teman-teman, saya juga follow Bude Sumiati ngomong-ngomong. Oh ya, saya kenal Bude Sumiati juga gara-gara saya follow Mas Dedi, terus Bude Sumiati muncul tuh di Instagram saya. Makasih Mas Dedi, walaupun galau kita tetap harus kreatif, produktif, dan juga positif ya Mas Dedi. Mas Dedi nanti masih bisa bergabung sampai jam 4 kan ya? Betul, betul. Sip, oke. Berarti kalau gitu saya izin mau ke 2 narasumber kita dulu, Mas Dedi. Saya ingin menyapa Tasya dulu. Hai Tasya. Hai. Apa namanya tadi sudah semangat nih kita mendapatkan beberapa konsep baru yang sangat inspiratif dari Mas Dedi. Kemudian kita juga sudah tahu begitu secara umum sebenarnya program-program apa yang sedang dirancang pemerintah, kemudian beberapa atau mungkin tahun 2022 ini apa yang akan dikerjakan dan PR-nya apa sih gitu. Nah, tapi kalau untuk Tasya saya ingin menanyakan pertanyaannya mungkin sesuai dengan experience Tasya begitu. Dan kalau misalkan mengamati sosial media yang Tasya punya begitu, kita kan juga melihat Tasya kayaknya saya tuh ngefans banget gimana Tasya mendidik anaknya Tasya, lucu banget ya ampun, dan juga Masya Allah. semua teman-teman saya masih kayak, belajar. Oh ya ampun, tapi semua teman-teman saya kayak gitu, kamu bakal satu room sama Tasya, aku ngefans banget sama Tasya dan anaknya Tasya, salam kayak wah. Ada salam balik. Oke, Tasya, mau tanya nih, berdasarkan pengalamannya Tasya nih, sejak pandemi kan banyak kegiatan nih yang beralih ke ranah online gitu, termasuk kegiatan seperti di sekolah dan juga hal-hal yang bersifat personal seperti pertemuan keluarga dan yang lainnya. Nah, sejauh ini bagaimana Tasya menggunakan teknologi online dalam kegiatan sehari-hari selama pandemi mungkin, dan juga bagaimana Tasya memastikan keamanan gadget dan aplikasi yang digunakan. Oke, terima kasih Mbak buat pertanyaannya. Ya tentunya di masa pandemi ini demi kesehatan dan juga keselamatan bersama kita harus ikuti protokol kesehatan kan. Jadi kita membatasi mobilitas dan juga menghindari kerumunan. Jadinya ya terpaksa nggak bisa ketemuan atau tatap muka langsung. Mungkin dari kita juga banyak plans yang berubah. Mungkin kayak aku ada job yang harus ditunda atau mungkin nggak kesampaian atau mungkin diubah formatnya gitu kan, harus pivot gitu. Tapi di balik itu semua aku rasa ada banyak juga sih skills dan pengalaman baru yang aku dapatkan dari masa pandemi ini. Nah, untungnya di masa pandemi ini tuh kita udah dibekali gitu ya dengan teknologi yang memungkinkan kita untuk stay connected with each other, supaya kita walaupun di rumah aja tapi masih bisa terus belajar, bekerja, dan berkarya. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada supaya bisa terus produktif walaupun kesehatan kita tetap jadi prioritas, walaupun kita memang bekerja ataupun sekolah mau nggak mau dari rumah aja. Jangan sampai masa pandemi ini akhirnya menghambat kita untuk terus berkembang, pendidikan kita jadi tertinggal, ataupun kita jadi ekonomi kita memburuk terus gitu, nggak ada perbaikan
perbaikan gitu. Kita harus, apalagi udah 2 tahun di masa pandemi ini kan, kita harus ada adaptasi dan perbaikan. Dan aku rasa masa pandemi ini jadi katalisator untuk digitalisasi ya, memaksa kita gitu supaya nggak gaptek lagi gitu. Mau nggak mau kita harus melek teknologi dan belajar soal penggunaan gadget seperti apa, belajar literasi digital juga, sampai keamanan digital. Nah, aku rasa sih bagi kita nih, para milenial dan juga Gen Z yang memang kita tuh udah lahir dan hidup di era digitalisasi, terutama memang buat kita-kita yang punya akses ke infrastruktur internet dan juga punya gadget, aku rasa sih memang nggak terlalu sulit ya buat kita untuk transisi dari offline ke online gitu. Kita tinggal pelajarin sedikit nih, ini aplikasi baru, atau ya belajar sedikit aja kita udah bisa cakap lah menggunakan teknologi ataupun gadget gitu. Tapi kelihatannya yang agak lebih menantang justru yang aku lihat selama ini buat justru generasi di atas kita nih, kayak ibu, bapak, kakek, nenek, om, tante kita gitu kan, untuk transisi yang sekarang tuh apa-apa via online gitu kan, pakai aplikasi, harus download dulu, itu agak menantang. Dan mungkin bisa dilihat juga gitu ya, buat teman-teman yang nonton, mungkin di grup WA keluarga siapa tuh yang paling sering banget nge-share artikel atau link berita yang kayak wow, clickbait banget gitu, tapi nggak jelas juga itu valid apa enggak. Nah, biasanya kan ini ya generasi di atas kita ya, yang mungkin perlu perhatian lebih. Jadi kalau buat aku, kita ini nih yang masih punya kemampuan untuk belajar, kita yang masih muda, yang melek teknologi, kita lah yang harus mahir duluan gitu. Kita yang harus lebih aktif buat cari info, gimana cara menggunakan gadget dan juga berbagai aplikasinya. Kita harus lebih teliti juga ketika mengakses berita dan juga mengakses website. Kita harus bisa lebih mahir juga mungkin dalam memanfaatkan ya aplikasi-aplikasi yang ada gitu, kemudahan-kemudahan yang ada untuk mendukung kegiatan kita dan keluarga kita sehari-hari untuk bisa terus produktif. Dan penting juga pastinya belajar dan cari info soal menjaga keamanan kita ketika kita go digital ataupun kita terjun ke dunia maya gitu ya. Dan yang aku lakukan selama ini sih tentunya terus berhati-hati ketika kita diminta untuk misalkan mengisi data pribadi. Lihat dulu apakah websitenya ini tuh secured gitu kan, dan owner dari website itu tuh berhak nggak sih sebenarnya mengakses data kita, mendapatkan informasi-informasi tersebut dari kita. Kemudian mungkin salah satu yang bisa kita lakukan juga adalah nggak oversharing di sosial media ya, soal informasi-informasi yang mungkin bersifat pribadi dan juga bersifat sensitif, karena tentunya jejak digital itu tuh pasti akan selalu ada gitu kan. Jejak digital itu tuh bakalan ya selalu ada dan pastinya bisa mempengaruhi kehidupan kita juga. Dan aku juga sekarang semakin berhati-hati karena 6 tahun yang lalu aku pernah dihack account social medianya. Dimana social media aku kan nggak cuma buat sharing-sharing biasa ya, tapi kan itu juga istilahnya lapak aku untuk kerja gitu kan. Jadi aku sekarang lebih berhati-hati karena waktu itu aku sempat lengah gitu kan, sempat kena yang namanya phishing gitu dari website yang kelihatannya sama persis tuh sama Instagram, tapi ternyata aku login ke websitenya hacker gitu, dan akhirnya social media aku dihack gitu. Untung aja karena punya akses ke orang-orang di Facebook dan juga Instagram bisa dibalikin gitu kan. Tapi kalau misalkan aku nggak punya akses seperti itu, pasti akan panjang banget tuh proses untuk mengembalikan account lagi kan. Nah, makanya aku ekstra hati-hati nih. Dan itu pula yang aku juga mungkin sharing ataupun ajarin ke mama aku, ke orang-orang terdekat aku ketika menggunakan gadget. Teliti dulu, itu websitenya legit atau enggak gitu. Terus jangan asal share data pribadi, jangan asal share berita ataupun artikel-artikel yang memang belum jelas valid itu bener apa enggak gitu. Dan mungkin kalau buat mama aku yang doyan belanja gitu, jangan kebiasaan belanja online yang bukan dari platform e-commerce ataupun jual beli yang kayak nggak jelas keamanannya seperti apa, main langsung transfer ke orangnya atau cuma melalui WhatsApp doang, kita nggak tahu ada toko offline-nya atau enggak gitu kan, harus lebih berhati-hati gitu. Jadi intinya sih lebih teliti dan juga lebih berhati-hati untuk menjaga keamanan kita. Oke, terima kasih Tasya. Lebih teliti, lebih berhati-hati, terus jangan lupa tetap bekerja, belajar, dan juga berkarya. Sama kayak spiritnya yang tadi Mas Didi udah bilang, produktif, positif, dan kreatif. Terima kasih Tasya. Tasya tadi aku catat ada satu konsep awareness yang penting nih.
yaitu tentang keamanan data pribadi atau keamanan siber begitu. Dalam kita hati-hati gitu kalau misalkan ada kejahatan siber yang sering kita temukan. Nah, saya ingin beralih ke Vicky dulu. Pertanyaan selanjutnya ada hubungannya Vicky dengan kejahatan siber nih. Kalau ngikutin gitu sosial medianya Vicky, kita kan bisa lihat Vicky ini banyak berinteraksi dengan berbagai individu bahkan lintas negara begitu melalui dunia digital, berkomunikasi, berinteraksi, kemudian sharing konten juga gitu dengan teman-teman ini gitu. Nah, bagaimanakah Vicky menjaga keamanan data pribadi ini dari kemungkinan kejahatan siber yang sering banget kita temukan di internet? Oke, mungkin tadi pertanyaan ini tadi kayaknya udah dijawab juga sama Kak Tasya. Yang pertama itu jangan asal share ya data pribadi kita. Terus mungkin kalau misalnya mau klik link, mungkin jangan sembarang klik, pastikan dulu tuh websitenya benar apa enggak. Nah, kalau misalnya untuk masalah, kan aku suka ngobrol ya sama orang-orang di seluruh dunia lewat aplikasi atau platform gitu. Nah, kalau untuk itu mungkin aku pakai yang namanya ada aplikasi VPN. Jadi kayak VPN itu bisa merubah IP address kita jadi ke satu negara lain gitu. Yang pastinya nggak akan kalau misalnya hacker mau ngecek, ya lu nggak tahu gue di mana gitu kan. Jadi kayak mereka bakal waduh ini gimana caranya gitu. Jadi pakai yang namanya aplikasi VPN. Tapi ya itu sih paling mungkin jangan share data pribadi, jangan klik link yang aneh-aneh, pastikan dulu linknya benar apa enggak, dan pakai VPN. That's what I do. Terima kasih Vicky. Pakai VPN, jangan asal klik link, begitu kita harus cek-recek gitu ya, Vicky. Ya, terus kayak harus lebih, ke poin intinya lebih hati-hati dan lebih teliti dulu. Ya. Terima kasih Tasya dan Vicky. Mungkin saya ingin kembali dulu ke Mas Dedi. Sebelum Mas Dedi meninggalkan kita, begitu di sesi sore hari ini, Mas Dedi tadi kita udah belajar banyak, mendengarkan beberapa progres yang sudah dilakukan oleh Menkominfo, PR kita juga sudah mendengar Tasya dan Vicky begitu kiat-kiat untuk tetap belajar, bekerja dan berkarya di internet, di dunia maya, di sosial media tanpa mengurangi awareness kita untuk tetap berhati-hati akan adanya kejahatan siber. Nah, mungkin sebelum Mas Dedi pergi, bisa nggak Mas Dedi sharing gitu, closing statement atau misalkan tips and tricks gitu untuk kita semua di sini, untuk teman-teman yang ada di acara sore hari ini, apa kiatnya begitu untuk kita lebih berdaya di dunia digital, kita lebih bisa menjadi produktif dan juga kreatif. Mungkin kita lebih bisa memanfaatkan peluang di akan kemajuan teknologi digital yang sudah ada, begitu Mas Didi? Iya, jadi sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan di ruang digital ya teman-teman ya. Tinggal kita mau apa enggak gitu. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang-peluang seperti yang disediakan oleh Kementerian Kominfo untuk teman-teman semua bisa belajar gitu ya. Dan sebetulnya kalau berbicara tentang sehatnya internet dan sehatnya ruang digital di Indonesia sendiri, itu sebetulnya sangat tergantung anak muda. Data menunjukkan bahwa 63% dari total pengguna internet di Indonesia adalah generasi milenial dan Gen Z gitu ya. Artinya apa? Sekitar 2/3 pengguna internet kita itu anak muda, kita semua gitu ya. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita ya. Jadi banyak ilmuwan mengatakan bahwa sekarang ini, salah satunya Prof. Helen Markets ya dari University of Oxford, dia mengatakan sebetulnya stabilitas sosial, ekonomi, bahkan budaya sebuah negara saat ini bisa dipengaruhi oleh sehatnya ruang digital, sehatnya internet, sehatnya media sosial. Karena apa? Karena media sosial, internet, dan lain sebagainya itu bisa membentuk opini publik, bisa mempengaruhi persepsi masyarakat, bahkan bisa mempengaruhi pengambilan kebijakan suatu negara. Untuk itu sebetulnya tanggung jawab untuk memastikan ruang digital kita tetap sehat, ya,
tetap konstruktif, tetap bisa mendukung pembangunan negara kita, itu ada di pundak kita, karena 2/3-nya penggunanya adalah kita semua, teman-teman. Sehingga sore hari ini saya mengajak untuk kita semua untuk bisa mendonasikan, donasi itu nggak cuma uang ya ternyata ya, bisa mendonasikan produk atau hal-hal yang kita lakukan di media sosial ini untuk kemajuan dan pembangunan ekonomi negara kita. Loh kok bisa gitu ya? Karena sebetulnya kita bisa mendonasikan likes, komen, subscribe, kemudian share, post, reshare, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk donasi kita untuk ruang digital kita. Kalau kita sering share, like, post, komen, reshare, repost, hal-hal yang negatif, hal-hal yang melanggar undang-undang, konten-konten negatif, maka kita berkontribusi terhadap tidak sehatnya ruang digital kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita like, komen, share, post, membuat konten ya dan lain sebagainya yang positif, yang menggugah semangat, yang memberikan inspirasi, yang memberikan optimisme kepada anak-anak muda, sesama anak muda, maka disitulah kita sebetulnya sedang mendonasikan produk-produk digital kita untuk sehatnya ruang digital di Indonesia. Maka dari itu teman-teman, minimal kita jaga ruang digital yang sehat, dan selain itu kita belajar ilmu-ilmu baru, hal-hal baru yang terkait dengan teknologi digital untuk kesejahteraan kita, untuk pembangunan ekonomi yang ditopang oleh anak-anak muda yang kreatif, yang mengembangkan berbagai macam inovasi. Teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa selama pandemi COVID-19 muncul unicorn baru di Indonesia sebanyak 5. Ini hal yang luar biasa, karena Indonesia sekarang kemudian sangat berkembang dari sisi ekonomi digital karena kemunculan unicorn-unicorn yang ditopang oleh anak-anak muda. Anak-anak muda yang belajar UI, UX, anak-anak muda yang belajar programming, anak-anak muda yang belajar coding, anak-anak muda yang belajar AI, anak-anak muda yang belajar machine learning, dan lain sebagainya. Untuk itu, 2 hal, jaga sehatnya ruang digital, dan syukur-syukur bisa belajar teknologi-teknologi baru yang datang di era digital ini. Demikian kita. Terima kasih Mas Dedi. Teman-teman, dan juga catatan untuk saya, ternyata dalam kita menjaga kesehatan ruang digital kita, kita juga harus make sure bahwa kita berperilaku yang sehat juga di ruang digital. Ternyata apa yang kita lakukan di ruang digital kita sendiri itulah yang mau menyehatkan ruang digital kita, atau justru bisa menjadi dampak yang negatif juga untuk ruang digital kita. Oke, terima kasih Mas Dedi. Sepertinya sebelum Mas Dedi meninggalkan ruangan, begitu saya mau minta waktunya sedikit untuk kita bisa berfoto bersama ya, Mas Dedi, bareng dengan teman-teman di sini, ada Tasya dan juga Vicky, teman-teman peserta di sini juga. Silakan untuk teman-teman yang belum membuka videonya masih malu-malu, boleh dibuka dulu, kita akan foto bersama Tasya, Vicky, dan juga Mas Dedi. Oke, kayaknya sudah mulai dibuka satu persatu. Oke, kita bisa mulai ya. Saya akan hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Mas Dedi yang sudah menyempatkan waktunya untuk gabung bersama kami di sore hari ini. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga Vicky, Tasya, sehat selalu ya, dan selalu produktif di ruang digital kita. Terima kasih. Terima kasih Mas Dedi. Selamat sore, sehat selalu juga untuk Mas Dedi. Oke, teman-teman, walaupun Mas Dedi sudah beranjak dan meninggalkan
kita di acara sore hari ini. Kita masih ada, saya masih sangat semangat karena masih ditemani oleh Tasya dan juga Vicky. Mungkin saya mau kembali lagi nih ke Tasya. Tadi Tasya sudah memberikan udah sharing gitu ya, tadi pengalaman Tasya juga gitu dalam menjaga ruang digital. Dan tadi ada yang benar juga Tasya, sebenarnya mungkin salah satu tantangannya mungkin bukan di generasi kita begitu, tapi generasi yang lebih senior dari kita, gimana kita bisa membantu beliau-beliau untuk lebih memahami dunia digital. Nah, tetapi kalau tadi kan kita ngomongin senior-senior kita nih. Nah, kalau pengalaman Tasya di keluarga Tasya begitu, saat ini penggunaan gadget kan sudah banyak digunakan oleh anak-anak juga nih, Tasya, baik untuk komunikasi dengan anggota keluarga maupun untuk hiburan. Nah, sebagai orang tua, sebagai seorang ibu begitu, bagaimana Tasya bisa memperkenalkan gadget pada anak gitu? Apakah ada batasan-batasan tertentu yang dari awal gitu Tasya sudah perkenalkan juga ke anak-anak gitu dalam penggunaan gadget digital? Iya, nggak bisa dipungkiri ya, pasti anak akan terekspos dengan gadget, karena kayak sekarang anak aku sekolahnya online gitu kan, padahal dia masih toddler ya, masih umur 2 tahun, terus karena aku LDR-an kan sama suamiku, jadi kalau mau komunikasi sama papanya pasti video call, dan secara mamahnya aja juga kerjaannya kan juga mainan gadget gitu kan, jadi pasti dia bakalan penasaran dan pengen tahu juga soal gadget. Tapi tentunya walaupun kita memberikan kesempatan untuk anak menggunakan gadget, tapi tentu ada batasannya, dan harus kita ketahui juga, harus kita sadarkan juga bahwa nggak semua konten itu sesuai untuk anak. Karena anak aku masih 2 tahun ya, 2 tahun 10 bulan gitu. Jadi kalau buat Arasha sendiri tuh masih sangat dibatasi sih untuk akses ke gadget dan juga internet. Dia belum punya gadget sendiri tentunya. Kalau misalkan mau menggunakan gadget biasanya pinjam punya aku gitu. Jadi aku juga bisa setting sendiri seperti apa pengaturan buat konten-konten apa yang bisa dia akses, dan juga screen time-nya juga dibatasi sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya. Kalau untuk anak 2 tahun sekitar 1 jam per hari maksimal 1 jam per hari. Konten yang diakses dipilihin banget, dan penggunaan gadgetnya juga pastinya selalu dalam pengawasan aku ataupun caregivers lain, orang dewasa lain gitu. Aku pun juga walaupun anakku masih kecil banget, tapi aku dari sekarang udah kasih tahu juga ke dia kalau di TV, di tablet atau di HP mama itu nggak semuanya bagus untuk anak-anak. Kalau ada tayangan yang memang bukan untuk usianya, aku bakalan selalu bilang, wah ini tayangan buat orang dewasa nih nak, kita ganti yuk, ini nggak bagus buat kita cari tayangan-tayangan yang memang sesuai buat Arasha kayak gitu. Dan karena memang dibatasi juga kan ya screen time-nya, dan anak-anak itu tuh sangat sensitif juga sih sama rutinitas gitu ya. Kalau ada rutinitas yang jelas, maka hari-harinya akan berjalan akan lebih baik, lebih teratur, mood dia juga masih lebih oke gitu kalau ada rutinitas gitu. Dan dengan pembatasan screen time ini jadi lebih enak juga bagi waktunya antara kegiatan fisik, kegiatan-kegiatan pengembangan diri dia gitu ya, stimulasi-stimulasi di dunia nyata, dan juga memang ada waktunya dia untuk screen time yang dibagi 1 jam itu nggak full dia nonton 1 jam, tapi dibagi misalkan 15 menit seperti itu. Terus aku rasa sih mungkin karena dia masih kecil juga ya, jadi lebih mudah kan untuk pengawasannya gitu. Tapi nanti mungkin kalau udah agak mulai besar gitu ya, mungkin ya itu lebih menantang kali ya. Pasti kan dia punya sense of ownership, ataupun kayak punya curiosity yang lebih tinggi lagi gitu kan. Dan mau nggak mau ya kita sebagai orang tua lah ya, aku pun juga harus update dong sama tren dan kesukaan anak-anak gitu, supaya akunya nggak gaptek dan nggak kalah gitu sama anak aku soal teknologi terbaru untuk anak gitu kan. Bisa jadi sekarang generasi kita sukanya sosmed, nanti generasi alpha gitu, generasi anak-anak kita mainnya udah metaverse atau apa yang mungkin kalau kita nggak update gitu ya, kita nggak tahu itu kontennya apa aja yang bisa diakses di situ, gimana caranya untuk bisa memberikan ruang yang aman juga buat anak-anak tetap bisa berekspresi dan juga tetap bisa explore the world gitu kan. Aku kedepannya sih ya rencananya pasti akan ajarkan juga keamanan untuk menggunakan internet di ruang digital gitu ya, kayak di dunia nyata aja ya, jangan ngobrol sama strangers, jangan share data pribadi. Tentunya berikan kesempatan dia untuk main sama anak seusianya, aktivitas-aktivitas di dunia nyata, supaya energinya juga
habis di sosmed atau games aja gitu. Itu sih ke depannya harapan aku. Oke, salah satu tipsnya Tasya adalah kita harus Tasya memfilter beberapa konten yang bisa diakses sama Arasya gitu, dan harus ada screen time-nya juga. Sekarang kita tanya ke konten kreatornya, Vicky. Vicky aktif membagikan konten video di video chat di YouTube nih. Bagaimana strategi atau sebenarnya gimana sih Vicky memilih dan memilah konten apa saja yang sebenarnya bijaknya Vicky share gitu, atau kayaknya jangan deh yang ini kayaknya terlalu mungkin nggak oke nih untuk kita share di YouTube gitu misalkan. Oke. Kalau yang udah pasti enggak ya, itu biasanya kalau yang vulgar, terus juga yang pakaiannya terbuka. Karena kayak sebenarnya sama sih. Karena kayak apparently banyak penontonnya aku tuh ternyata masih kadang-kadang anak SD pun ada yang kenal sama aku, atau anak SMP ada yang kenal sama aku. Artinya mungkin berarti mereka kan menonton videoku gitu. Nah, seandainya kayak masukin yang pakaiannya terbuka atau yang vulgar kan sangat-sangat inappropriate ya, sangat-sangat tidak appropriate buat mereka tonton. So, aku nggak akan pernah masukin yang kayak gitu. Cuma kayak sayangnya ada beberapa yang ini kayak masuk kejahatan di internet juga sih. Aku nggak pernah ngupload video dengan orang yang pakaiannya terbuka, atau misalnya thumbnail videonya itu yang ceweknya itu pakaiannya terbuka. Tapi ada orang yang kayak nge-upload video dengan cewek yang pakaiannya terbuka, kayak ngambil Google, masukin thumbnail, mukanya, terus sebelahnya ada aku. Jadi kayak orang-orang yang nggak tahu bakal, wah, Vicky kok sekarang uploadnya begini ya? Nah, kan ya. Nah, tapi kalau kayak gitu, akunya nggak bisa apa-apa ya ampun, cuma bisa berdoa gitu. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Kalau misalnya untuk yang dipilih, yang pasti ada informasinya. Informasinya kayak contoh, ya simpel aja kayak, oh ternyata ada negara Kazakhstan, Uzbekistan yang sebelumnya orang-orang banyak yang nggak tahu. Nah sekarang orang-orang udah tahu bahasa yang digunakan di sana apa. Terus kayak bahasa Spanyol, banyak yang ternyata kira kayak bahasa Spanyol tuh cuma di Spanyol doang. Nah sekarang udah banyak tahu, ada di Venezuela, orang di Meksiko ngomong Spanyol, orang di Kolombia, Argentina, banyak ya. Nah terus juga yang ada edukasinya, of course edukasinya itu dalam segi bahasanya. Dan alhamdulillah banyak yang terinspirasi juga, Bang, karena Bang Vicky aku jadi pengen belajar bahasa. Positifnya lagi yang itu. Terus juga yang dipilih itu ya yang udah pasti ada hiburannya. Karena kalau kayak sekarang ya, apalagi anak muda, itu kayak kalau misalnya semuanya itu edukasi atau informasi, kayaknya mereka nggak bakal mau nonton gitu. Karena bosen gitu. Nah, jadi harus ada hiburannya juga. Ya hiburannya ya ngomongnya ya sama orang yang asik diajak ngobrol, yang bercandaan gitu. Kadang-kadang aku kayak kasih dia pick up line atau kayak digoda-godain tapi kayak bercandaan gitu loh. Ya kayak gitu sih yang buat orang senang nonton, tapi again harus ada informasi dan edukasinya. Kayak gitu. Oke, terima kasih Vicky. Sebelum kita lanjut sesi tanya jawab atau diskusi sore hari ini, saya ingin menyapa dan mengingatkan kembali untuk teman-teman peserta yang sudah hadir di acara sore hari ini. Jangan lupa sematkan pertanyaan teman-teman, tuliskan pertanyaan teman-teman di chat box Zoom kita, begitu, karena nanti untuk 3 penanya terbaik juga akan ada giveaway dari panitia. Jadi yuk berlomba-lomba, mumpung ada Tasya dan juga Vicky di sini. Silakan kalau misalkan mau tanya-tanya seputar literasi digital, gimana kita buat konten gitu, creating a content, a positive content gitu, boleh langsung di chat di chat box di bawah Zoom kita. Oke, tadi masih berkaitan nih dengan sharing yang sudah Vicky jelaskan barusan, tips-tips atau apa sih yang biasanya Vicky lakukan untuk memastikan bahwa konten-konten itu oke dan aman dan sehat untuk di-share di ruang digital. Nah, tetapi kayak tadi kalau kita nyambung ini dengan yang udah di-mention oleh Mas Dedi, salah satu dimensi penting dari literasi digital itu tidak hanya menggunakan, tetapi juga mampu memanfaatkan dan membuat sesuatu dari teknologi yang ada. Yang mungkin kalau Vicky lakukan sekarang ya buat konten kayak gitu untuk karya-karyanya Vicky. Nah,
adakah tips atau saran gitu dari Vicky untuk teman-teman kita di sini, anak-anak muda di sini yang juga ingin memulai membuat konten kreatif di media sosial? Oke, kalau yang pertama sih menurut aku udah pasti konsisten. Terus yang kedua, ya karena kalau misalnya konsisten dan komit ya. Karena kalau misalnya nggak konsisten, tiba-tiba berhenti di tengah jalan ya kayaknya ya percuma juga sih. Terus juga yang kedua ya udah pasti kalau menurut aku konten yang positif, jangan yang negatif. Ya negatif sebenarnya ada yang nonton juga sih, tapi janganlah yang positif aja. Yang positif aja, tapi yang menghibur. Terus yang ketiga kalau menurut aku buatlah konten yang sesuai dengan talent atau minat dari kalian. Bukan dari minat pasarnya gitu. Maksudnya bukan dari yang banyak orang mau. Untung kalau misalnya yang orang-orang suka adalah yang kalian suka juga. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau yang kalian suka itu bisa jadi orang bakal suka juga. So jangan mencoba buat konten yang nggak kalian suka karena hasilnya bakal nggak maksimal kayak gitu. Terus yang keempat juga mungkin banyak orang-orang buat konten langsung mikirkan, wah ini bisa dapat income nih, bisa dapat penghasilan dari buat konten ini, buat konten di YouTube atau main Instagram, jadi selebgram gitu-gitu. Jangan mikirkan uang, karena apa? Lagi-lagi kontennya nggak maksimal kayak gitu. Jadi di awal ya fokus aja dulu kreatif, kasih konten yang bagus, dan income bakal datang sendirinya. Itu sih tips dan saran dari aku. Oke, terima kasih Vicky. Paling nggak ada tiga poin utama begitu yang tadi sempat aku catat. Pertama konsisten, harus konsisten teman-teman. Jangan musiman buat kontennya. Kalau lagi rajin upload terus nanti kayak nggak rajin gitu. Kayak udahan lah buat kontennya nggak usah. Iya kan kadang kayak gitu nggak sih Vicky? Lagi semangat, lagi membara gitu. Kita buat konten yang banyak. Nanti kalau udah agak males jadi kayak ya udah istirahat dulu aja lah buat kontennya. Tiba-tiba ngilang sebulan. Tiba-tiba ngilang sebulan. Benar teman-teman harus konsisten. Yang kedua juga harus ada komitmennya begitu bahwa berkarya itu juga nggak main-main ya. Menurut saya pribadi juga gitu. Karya teman-teman di sini, karya Tasya, Vicky gitu juga benar kata Mas Didi sudah sangat menginspirasi kita semua dan ditonton gitu sama teman-teman muda di Indonesia. Kemudian make sure bahwa yang kita sebarkan adalah konten-konten yang positif, walaupun tadi konten negatif itu ada engagement-nya, bisa tenar juga dan bisa engagement-nya tinggi gitu, tapi mari kita pikul bersama PR tadi menciptakan dunia digital yang sehat. Terima kasih Vicky. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman nih, teman-teman peserta di sini, kembali ke Tasya. Tadi kayak di awal saya udah bilang Tasya banyak banget yang ngefans sama Tasya sama Arasya gitu. Bahkan teman-teman saya semua, kamu posternya satu poster sama Tasya, salah buat Tasya sama Arasya gitu. Sebenarnya itu jadi mengilhami saya gitu untuk tanya. Tadi Tasya sudah sharing beberapa cara yang Tasya lakukan gitu sebagai seorang ibu untuk memperkenalkan gadget ke Arasya. Memperkenalkan gadget bahkan tidak hanya ke anak-anak kita yang masih muda, tapi juga ke orang tua kita, ke nenek, kakek, paman, tante kita gitu. Tetapi dalam pandangan Tasya sendiri nih, bagaimana peran orang tua gitu dan anggota keluarga lainnya untuk membangun literasi digital pada anak? Yang kalau tadi kan Tasya mungkin Tasya sebagai seorang ibu gitu, tapi sebagai orang tua nih gitu, kadang ada juga nih, kadang saya dengar atau misalkan lihat-lihat nih di mall atau di rumah makan, ibunya udah cukup restriktif gitu, jangan mainan gadget gitu, tapi nanti ayahnya kayak nggak apa-apa lah main gadget bentar aja. Nah kayak nggak ada teamworknya di situ. Nah menurut Tasya gimana sih peran orang tua dan juga anggota keluarga lainnya gitu untuk membangun ekosistem yang oke? Pastinya yang namanya peraturan di rumah itu harus jadi persetujuan bersama gitu ya, sehingga bisa diterapkan secara konsisten. Karena kalau nggak konsisten ya nggak bakalan bisa, outcome-nya nggak bakalan bisa kelihatan gitu kan. Jadi misalkan sama pasangan ya pastinya disepakati dulu bersama batasannya seperti apa nih anak dalam penggunaan gadget, kapan boleh, kapan enggak, apa yang mungkin bisa ditolerir. Mungkin kalau misalkan kayak lagi di luar rumah dengan keadaan kayak
overwhelmed, mungkin capek juga orang tuanya. Oke lah, anaknya dikasih screen time lebih gitu, tapi masih dalam pengawasan orang tuanya. Mungkin itu bisa disepakati gitu kan. Tapi yang penting ada kesepakatan bersama dari para adults, termasuk kakek neneknya juga, atau mungkin kalau teman-teman di sini ada yang sebagai om tantenya gitu kan, yang kadang suka dititipin nih ponakannya, sepakati juga gitu kan sama orang tuanya gitu. Gimana nih aturannya untuk gadget gitu. Dan aku rasa it takes a village to raise a kid gitu. Pas itu tuh membutuhkan banyak banget orang untuk bisa membesarkan anak gitu. Anak tuh bakalan bisa baik di lingkungan yang baik gitu. Jadi kita sebagai orang dewasa kita juga harus punya rasa tanggung jawab juga kali ya untuk bisa memberikan kesempatan buat anak-anak ya mereka tumbuh kembang dengan optimal, mereka bisa terus berekspresi tapi juga di ruang yang aman gitu kan. It really starts with us at home gitu. Kita harus masing-masing kita seenggaknya punya pengetahuan lah kebutuhan anak di usianya tuh apa sih. Kalau kita punya adik, kalau kita punya ponakan, apalagi kalau punya anak ya itu udah pasti banget. Kita harus tahu kebutuhan di usianya tuh seperti apa sih, boleh atau enggaknya yang scientifically proven atau kayak yang memang dianjurkan tuh seperti apa. Terus kita juga harus tahu tren yang beredar di luar sana yang kayak tadi aku bilang gitu kan, tren yang beredar di luar sana tuh kayak gimana, dan kita harus bisa juga keep up sama teknologi dan tren itu supaya kita bisa ada buat mendampingi anak dalam menggunakan gadget. Kita juga jadinya bisa make sure kita bisa membangun ruang yang aman gitu kan, supaya anak bisa tetap mengekspresikan diri, bisa belajar, bisa explore dunia gitu melalui gadgetnya. Dan itu semua juga tergantung gimana kita memberikan perhatian kita ke anak, membentuk karakter dia, memberikan kasih sayang, dan menanamkan nilai-nilai yang baik juga ke anak. Sehingga ketika anak terjun ke dunia nyata atau dunia maya gitu ya, harapannya ya mereka punya bekal values, punya bekal pengetahuan yang bisa melindungi dia dari kejahatan siber, ataupun yang bisa membentuk kemampuan dia supaya dia bisa nggak jadi korban teknologi, tapi menguasai teknologi dan bisa memanfaatkan teknologi untuk memaksimalkan potensinya kayak gitu. Mantap, terima kasih Tasya dan Vicky. Mungkin untuk mama-mama dan papa-papa di luar, mungkin kakak dan nenek, paman, tante, tolong kerjasamanya perlu, dan sepakat tadi bahwa peraturan dan semua peraturan yang ada di rumah itu harus menjadi kesepakatan bersama gitu. Jadi biar adiknya juga nggak bingung gitu, kadang mau dengerin papanya, kadang mau dengerin mamanya. Terima kasih Tasya udah sharing hal tersebut ke kita semua. Nah, mungkin suatu pertanyaan lagi dari aku, nanti kita bisa lihat beberapa pertanyaan sebenarnya sudah masuk nih dari teman-teman yang hadir di sore hari ini. Berkaitan dengan kelas kecerdasan digital yang saat ini kita launch nih, kelas kecerdasan digital yang diselenggarakan oleh Siberkreasi, Kemenkominfo, dan juga Center for Digital Society UGM gitu. Dari pandangan Tasya dan Vicky, menurut Tasya dan Vicky seringkali pengalaman Tasya dan Vicky begitu dalam menggunakan medium internet begitu, maupun bersosial media dalam bekerja dan juga berinteraksi, seberapa urgensi adanya pendidikan literasi digital dan juga kecerdasan digital di Indonesia saat ini. Silakan, mau Vicky dulu atau Tasya dulu yang menjawab? Bebas, silakan. Oke, mungkin kita ke Vicky dulu ya. Tasya, tadi barusan Tasya sudah menjawab. Silakan Vicky. Masih di mute, Vicky. Oke, I'm sorry. Oke. Nah, kalau aku penting banget karena sekarang again dunianya udah beda ya. Dunianya sekarang ya udah dunia digital, yang mana ya kebanyakan apapun itu ada di dunia digital, kayak bisa shopping, kayak bisa cari informasi, kayak kita bisa belajar apapun bisa dari dunia digital. Yang kayak aku lakukan, aku bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari internet, belajar bahasa, bisa dapat informasi juga, banyak banget informasi dari digital yang kita bisa dapat. Dan itu benar-benar berhasil. Juga aku bisa buat konten yang positif dan menginspirasi orang-orang, again dari digital juga. Nah, aku tahu dia selebriti, namanya Bang Gio. Jadi dia itu punya anak. Nah, anaknya itu masih sekitar umur 4 tahun. Umur 4 tahun,
dia itu kerjaannya lihat gadget dan ngelihat semua negara, terus bahasa di negara itu apa, pokoknya informasi tentang negara-negara di seluruh dunia. Yang mana akhirnya dia tahu semua bendera negara di dunia, dan dia masih umur 4 tahun. Yang kayak, jadi pas ketemu dia bilang, Om Vicky tahu nggak ini negara apa? Yang aku aja nggak tahu. Dan dia udah tahu, masih umur 4 tahun. Artinya apa? Itu orang tuanya pinter gitu loh, kayak ngasih gadget atau ngasih digital ke anaknya, tapi diajarkan yang baik dan digunakan dengan baik oleh anaknya. Nggak tahu kan nanti ketika dia udah gede atau umurnya mungkin 20 tahun, pasti wawasannya itu luas banget sih. Karena dari kecil udah diajarkan untuk melihat hal yang positif sama orang tuanya. Seperti, dan ya kalau menurut aku sepenting itu sih, kecerdasan digital dan pendidikan literasi digital di Indonesia. Terima kasih Vicky. Vicky tadi sudah penting banget nih teman-teman kecerdasan dan juga literasi digital. Sekarang kita ke Tasya. Gimana menurut Tasya? Ya, menurutku setuju ya, urgent banget, karena dari sekarang aja kita emang udah masuk gitu kan ke era digital, masa kita nggak mempelajari atau nggak punya skills yang required gitu untuk bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dan hidup di era digital dengan sebaik-baiknya. Dan aku rasa ini kelas soal kecerdasan digital tuh keren banget. Semoga bisa menjangkau banyak anak muda, aksesibel ke berbagai kalangan di Indonesia ya. Karena yang aku lihat sih kalau dari dunia akademis zaman sekarang, kebetulan juga suami aku kan lagi kuliah S2 gitu kan di Amerika, di Columbia University. Sekarang aja tuh udah lumayan. Zaman aku kuliah tuh 2016, aku masuk lulus 2018, suami aku masuk tuh tahun lalu 2021. Itu aja tuh kayak udah lumayan beda nih requirements-nya. Sekarang tuh kayak kemampuan digital, misalkan big data analysis, programming, coding, itu tuh udah jadi kayak basic skill atau requirement. Bahkan untuk sekolah aku dulu, aku kan sekolah di School of International and Public Affairs. Itu kan sekolah kebijakan publik gitu ya, belajarnya tentang sosial padahal ya. Itu pun juga mereka kayak rata-rata udah ngambil kelas coding gitu. Kayaknya mungkin nanti kalau dulu kayak requirement-nya bahasa Inggris misalkan, nanti bahasa pemrograman juga jangan-jangan jadi requirement gitu kan ke depannya. Karena memang diperlukan banget, dan sekarang apa-apa tuh benar-benar udah digital based gitu. Dan tadi juga Mas Dedi kan udah sempat sebutin ya, di Indonesia aja ada 200 juta lebih pengguna internet gitu. Aku sendiri pernah tuh berkunjung ke Sumba, ke daerah Sumba, di Sumba Timur, di satu desa yang bahkan listrik aja nggak ada di sana, listrik aja nggak ada, tapi hampir semua orang punya handphone gitu. Jadi listrik aja nggak ada, tapi ditanyain kakak Facebook kakak apa gitu. Jadi kayak mereka tuh punya handphone, hampir semua orang punya handphone, tapi belum tentu punya kemampuan literasi digital. Jadi udah saatnya deh kita sendiri dulu deh, kita cari tahu, kita tingkatkan kemampuan diri dalam lingkup kecerdasan digital, dan pastinya kita semua ya punya andil dan punya peran masing-masing untuk terlibat dalam pendidikan literasi digital, baik untuk orang-orang terdekat kita, mungkin lebih luas lagi dengan join community untuk bisa meningkatkan kecerdasan digital di Indonesia. Oke, terima kasih Vicky dan Tasya. Teman-teman jangan lupa daftar kelas kecerdasan digital 2022. Teman-teman bisa langsung mengakses di website kecerdasandigital.id untuk langsung daftar. Banyak banget tadi kalau teman-teman lihat ada Huawei, ada Meta, ada Progate, ada University of Groningen gitu, dan teman-teman dari Center for Digital Society yang akan menjadi mentor di kelas-kelas yang isunya oke-oke banget. Jadi kami tunggu teman-teman semua di kelas kecerdasan digital. Oke, sudah ada nih Tasya dan Vicky pertanyaan yang masuk ke saya. Pertanyaan pertama untuk Kak Vicky dari Richard Tobin. Pertanyaannya untuk Kak Vicky, beberapa kontennya kan melibatkan orang dari luar negeri. Apakah pernah mengalami perundungan dari mereka, dan bagaimana Kak Vicky menghadapi perundungan tersebut? Oke, mohon maaf, ini perundungan tuh maksudnya kayak diajak bully, kayak di asis gitu mungkin ya? Kayak dibully. Ini baru kemarin ya kejadian, jadi kayak dia nggak, I don't know, mungkin kayak dia dari Jerman atau dari mana ya? Dia ada dua orang ya, terus dia ngobrol, jadi aku kayak ngajak ngobrol, yo what's up man, how's it going, kayak
sopan banget lah gitu loh, friendly banget gitu. Dia tiba-tiba langsung kayak gini, terus kayak mocking Chinese accent kayak, I'm good, kayak ya pokoknya intinya mau ngerasisin aku lah gitu kan. Terus kayak, bro, nggak bagus loh kayak gitu. Tetap diterus-terusin, ya udah aku ambil gold play button gitu kan. Terus kayak kasih lihat ke mereka, at least I got something gitu kan. Terus mereka yang kayak langsung cabut. Oh shoot, dia langsung cabut gitu. Seneng aja sih ketika orang mencoba rasis, tapi kayak mungkin dia nggak berkarya kali ya, nggak tahu ya. Jadi ya udah aku kasih lihat nih, at least aku berkarya nih, lu mana gitu kan. Jadi ya udah mereka kabur. Tapi aku nggak pernah kayak ngebalesin, ngerasisin balik atau ngasarin balik itu. Alhamdulillah aku nggak pernah sih, kayak mungkin langsung skip atau yang kayak cara tadi kalau misalnya kesel banget. Kayak begitu. Iya, betul Vicky, karena salah satu fenomena yang kita lihat, semakin banyaknya orang pakai sosial media memanfaatkan gadget gitu, semakin tinggi pula angka cyberbullying dan perundungan di Indonesia. Jadi salah satu isu yang kita harus kadang pun perundungan tuh kita nggak sadar ya, mungkin kayak kita ngomong kadang kan kita being offensive, kita menurut kita itu candaan, tapi menurut orang lain ternyata mereka offended. Ya kan? Benar. Yes, jadi teman-teman harus berhati-hati di ruang digital juga. Nggak semua yang bisa bercanda mungkin dan memahami apa yang teman-teman sampaikan. Maksudnya santai-santai aja gitu. Terima kasih Vicky. Pertanyaan kedua dari Dian Rema. Untuk Kak Tasya nih, sebagai public figure dan content creator, bagaimana Kak Tasya berperan untuk ikut serta dalam mendorong peningkatan literasi digital masyarakat Indonesia, atau setidaknya untuk followersnya Tasya nih di media sosial? Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Ya tentunya sebagai public figure aku sadar banget gitu kan bahwa aku punya platform buat bersuara dan buat menginfluence orang lain. Makanya aku menggunakan platform yang aku punya itu untuk ya menyebarkan hal-hal yang positif, untuk kasih informasi yang bagus, informasi yang valid juga gitu ya ke followers aku. Dan melalui sosmed aku memang pengennya sih membangun komunitas yang mana kita saling dukung, kita saling bertukar informasi yang bermanfaat, dan mungkin ya pastinya menghibur juga gitu kan, tapi menghibur tanpa harus membuli atau tanpa harus merendahkan orang lain gitu. Dan untuk terlibat dalam meningkatkan literasi digital, aku sering juga terlibat nih acara-acara kayak gini bareng teman Kominfo, Siberkreasi gitu. Kita berbagi pengalaman dalam penggunaan perangkat digital ataupun aplikasi-aplikasi dan juga sosmed gitu. Jadi itu mungkin konten-konten yang juga dibagikan gitu kan, ketika misalkan ada berita apa nih, misalkan informasi soal tumbuh kembang anak ya, berikan informasi yang memang valid gitu kan, terus ajak mereka kayak baca dulu, ini sumbernya dari expert, jadi valid. Secara nggak langsung mereka jadi kayak punya pengalaman juga gitu kan, punya experience bahwa kalau misalkan mau cari suatu informasi, oh seenggaknya kita tahu sumbernya dari mana, oh ini valid atau enggak, siapa yang nulis kredibel atau enggak, karena itu juga bagian dari literasi digital. Dan pastinya juga ya tadi yang aku bilang, membangun komunitas yang positif itu juga bagian dari digital ethics ya kan, etika digital, dan juga nggak oversharing itu juga bagian dari atau kayak aku kadang suka kalau misalkan ngebales atau apa, aku blur nama orang itu untuk melindungi privacy ataupun data dari orang yang mungkin berinteraksi sama aku gitu. Tanpa seizin dia ya pastinya aku nggak bakalan nge-share gitu data-datanya, dan itu juga termasuk tuh sebagai bagian dari kecerdasan digital ataupun digital literacy. Jadi sebenarnya caranya bisa banyak, mungkin tanpa disadari, nggak secara literal gitu loh aku kayak lecture ataupun ceramahin orang, enggak, tapi mungkin dari ya kebiasaan kita sehari-hari dalam posting konten yang positif, itu juga cara aku untuk meningkatkan literasi digital ke followers aku. Yes, terima kasih Tasya. Ternyata Tasya sebagai public figure juga, walaupun tidak langsung ceramah atau mengadakan kelas gitu, tapi ada juga upaya-upaya yang Tasya sudah lakukan untuk berkontribusi dalam peningkatan literasi digital masyarakat Indonesia.
Satu lagi dari Natisha Antara untuk Kak Vicky. Ketika kamu mendapatkan informasi, biasanya apa yang kamu lakukan untuk memastikan bahwa konten itu bukan hoax? Pertama ya pasti dilihat dari sumbernya ya, sumbernya valid apa enggak gitu. Terus juga mungkin bisa dicek lagi ke sumber yang lain juga, karena I believe pasti sumbernya nggak satu ya. Maksudnya sumber yang valid pastinya nggak satu ya, ada banyak. And terus juga ya kayaknya sih dua itu sih, I don't know. Itu sih yang kalau aku lakukan biasanya ya. Kalau misalnya wah ada informasi apa nih, misalnya Vicky Naki bisa seluruh bahasa di dunia, itu kan nggak benar gitu. Itu dari mana? Kalau misalnya dari apa website atau ini yang bodong atau yang nggak benar ya, of course udah pasti salah. Tapi kalau misalnya dari Kominfo, nah itu udah pasti benar tuh, bisa tuh diterima tuh, udah pasti benar. Kalau dari Kominfo, Kominfo itu udah pasti benar. Jadi Vicky Naki bisa at least 4 or 5 bahasa tuh baru benar. Yes, teman-teman cek sumber beritanya, cek fakta juga, jangan aduh aku pengen menjadi orang pertama yang menyebarkan informasi tersebut terus kayak ternyata itu hoax. Jangan kebawa emosi teman-teman, kata Vicky. Oke, Vicky dan Tasya, itu tiga pertanyaan terbaik yang masuk ke kami. Jadi saya juga ingin mengucapkan selamat pada Richard Tobing, Dian Rema, dan juga Natisha yang sudah dibacakan pertanyaannya. Jadi teman-teman adalah penanya terbaik. Nanti akan mendapatkan virtual money sebesar 50.000 untuk masing-masing pemenang. Nah, sebentar lagi kita sudah habis waktunya. Saya ingin menanyakan mungkin satu closing statement dari Tasya dan Vicky mengenai kelas kecerdasan digital maupun inisiatif peningkatan literasi digital atau makin cakep digital dari teman-teman siberkreasi DNLD. Silakan Tasya, mungkin Tasya dulu kali ya. Iya, pokoknya aku menyambut baik kelas kecerdasan digital 2022 ini. Semoga banyak yang tertarik, bisa menjangkau banyak anak muda. Dan mungkin closing statement dari aku, ya gunakan ruang digital sebaik-baiknya untuk kita bisa belajar, karena kesempatan untuk belajar tuh banyak banget, termasuk ikutan kelas ini kan. Terus tentunya gunakan ruang digital untuk kita bisa bekerja, berkarya, berbisnis, meningkatkan ekonomi Indonesia juga gitu kan. Sebelum kita posting, sebelum kita komentar, sebelum kita share konten, jangan lupa untuk pikirkan dulu dampaknya, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Apakah postingan kamu itu bisa dipertanggungjawabkan? Apakah kamu bakalan nyesel nggak sih dengan apa yang kamu posting ataupun share? Apakah layak gitu untuk jadi jejak digital kamu? Jadi terus berkarya melalui ruang digital dan gunakanlah ruang digital untuk kita bisa belajar dan juga berkarya. Terima kasih Tasya. Jangan nyesal teman-teman, jejak digital tidak hilang tadi kata Tasya. Jangan karena emosi sesaat kita langsung menyesal di kemudian hari. Thanks Tasya. Kita ke Vicky. Silakan Vicky. Oke, ya aku sangat menyambut baik sih ya kelas kecerdasan digital atau pendidikan literasi digital, karena sebagai orang yang kayaknya 50% hidup di dunia digital atau bekerja di dunia digital, kayaknya orang-orang sangat perlu deh buat ikut cerdas juga dalam menanggapi karena apa namanya yang kalau misalnya kita itu sudah hidup di dunia digital. Dan mudah-mudahan buat orang-orang juga yang ingin belajar, ya again aku pengen kasih tahu, buatlah karya yang positif, terus juga carilah minat kalian, buat konten sesuai yang kalian inginkan, jangan yang orang inginkan. Dan ya, always stay positive and stay creative. Oke, thank you Vicky. Kreatif, produktif, dan juga positif. Tadi seperti yang Mas Didi sudah sampaikan juga. Walaupun kita sudah ada 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan virtual money dan giveaway dari panitia, saya juga mau mengingatkan kepada teman-teman masih ada kesempatan untuk mendapatkan giveaway dari kami. Caranya tadi jangan lupa follow akun sosial media @siberkreasi dan @kecerdasandigital, kemudian join grup Telegram #makincakepdigital, kecerdasan digital, supaya teman-teman tidak tertinggal mengenai info-info terkini dan info-info menarik tentang inisiasi atau inisiatif
program peningkatan literasi digital dan tentunya supaya makin cakap digital. Dan selain itu juga teman-teman tadi masih ada kesempatan untuk memenangkan giveaway bagi 5 orang yang beruntung. Caranya 1, follow akun Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, Siberkreasi. Kemudian foto diri, selfie, atau mungkin minta difotoin temannya atau keluarganya begitu. Foto diri kamu ketika sedang mengikuti acara pembukaan kuliah cerdas digital, urgensi literasi digital dan kecerdasan digital, kemudian posting foto tersebut di feed sosmed teman-teman dengan caption yang berisi kesan dan pesan mengikuti pembukaan kelas ini, lalu tag @kecerdasan digital, CFDS_UGM, Siberkreasi, Kemenkominfo, dan juga tag 3 teman kamu yang lain untuk ikutan sesi-sesi webinar kita selanjutnya. Dan jangan lupa cantumkan hashtag makin cakep digital dan juga kecerdasan digital. 5 orang dengan konten terbaik yang menarik akan mendapatkan virtual money sebesar Rp50.000 untuk masing-masing peserta. Nah, sedih sekali sudah mau berakhir kayaknya sesinya, tapi sebelum saya tutup, kita foto bareng dulu ya, Tasya dan Vicky. Mungkin ini cukup banyak yang datang, akan ada 3 kali take, begitu, ada 3 slides. Jadi mohon, buat teman-teman yang masih off cam, yang masih malu-malu, boleh dibuka kameranya, kita ambil foto bersama dulu. Nanti tag aku ya di Instastory, beberapa aku repost yang udah ikutan hari ini. Yes, tag Tasya, tag Vicky, tag Siberkreasi, Kemenkominfo juga teman-teman semuanya, tag kita semua. Nanti di post juga tuh sama Tasya dan juga Vicky. Oke, kayaknya udah buka semua. Oke, udah ready nih. Untuk slide pertama ya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, aman. Kemudian slide yang kedua, aku hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, kemudian slide yang ketiga, aku hitung 1, 2, 3. Yes. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Terima kasih Tasya dan sama-sama. Thank you. Usai sudah acara sudah mengundang hari aku. Ini. Iya, kita juga senang ada Tasya dan juga Vicky di sesi pembukaan kelas kecerdasan digital. Tidak terasa usai sudah acara kita di sore hari ini. Terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Center for Digital Society, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, serta teman-teman dari Siberkreasi yang telah menyelenggarakan acara ini. Tak lupa kita juga berterima kasih kepada Bapak Didi Permadi yang tadi sudah join dengan kita di awal sesi acara selaku staf khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan juga para narasumber kita yang keren dan menginspirasi ini ada Tasya Kamila dan juga Vicky Naki. Saya sebagai moderator Anissa Pratita Kirana Mantovani, mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun ya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman dalam saya memandu acara sore hari ini. Saya mohon maaf, dan dengan demikian saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang